Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah kita akan membincangkan tentang kisah yang sangat populer di kalangan kaum muslimin dan muslimat, yakni berkaitan dengan padamnya api di Persia. Persia ini Iran, saat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, seperti mana maklum di dalam kitab-kitab ulama, kitab-kitab yang membahaskan tentang hadis, yaitu kitab-kitab mustalahil hadis. Di sana dijelaskan oleh ulama-ulama kita dalam benda periwayatan sejarah, ulama majority memperkenankan atau mengharuskan berhujjah dengan hadis-hadis yang dhaif. Bukan hanya hadis yang sahih ataupun hasan ataupun pula yang mutawatir, tetapi ternyata ulama-ulama kita majority sama ada daripada salaf maupun khalaf berhujjah dengan hadis yang dhaif. Maksudnya adalah dhaif yang ringan. Dan kita akan membincangkan salah satu daripada sirah sejarah Nabi Muhammad SAW, atau mudahnya berkaitan dengan irhas. Irhas ini benda luar biasa yang muncul daripada seorang calon nabi. Dia akan menjadi nabi tetapi mendapatkan karunia daripada Allah, benda-benda yang luar biasa yang kemudian disebut oleh ulama dengan irhas. Berbeza dengan selepas nabi ini diangkat menjadi nabi. Benda luar biasa atau khariqul adah yang muncul daripada mereka bukan dikira sebagai irhas, tapi dikira sebagai mukjizat. Jadi ada beza yang dikira dengan mukjizat dan yang dikira dengan irhas. Oke, kita akan membincangkan salah satu daripada irhas. Dan ini berkaitan dengan sirah atau sejarah atau manaqib Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang diperselisihkan oleh sebagian kaum muslimin, muslimat terkait dengan padamnya api di Persia pada saat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini tercatat di dalam kitab-kitab sejarah dan penulisnya adalah ulama-ulama yang sangat pakar seperti Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, kemudian Al-Imam At-Tabari dalam tarikhnya atau Tarikh Tabari. Kemudian ada Al-Imam Al-Hafidh Amirul Mukminin fil Hadis, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, dan masih banyak lagi ulama yang mengisahkan tentang padamnya api di Persia saat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita sebagai pengikut para ulama, kita orang awam, kita pelajar ilmu, kita orang yang level kita, peringkat kita tidak seperti ulama, kita mengikuti apa yang dikatakan oleh mereka. Karena mereka memiliki standar verifikasi atau penerimaan dalil yang lagi hebat, lagi kuat daripada kita. Oleh karena itu, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sampaikan sedikit teks daripada ulama kita. Saya ambil nanti daripada kitabnya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah kaitan dengan ini. Nanti pemirsa boleh tengok dalam layar kacanya. Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah mengatakan, "Lamma kanat al-lailatu allati wulida fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irtajasa iwanu Kisra wa saqatat minhu arba'asyarata syurfatan wa khamadat naru Faris walam takhmut qabla dhalik bi alfi am." Ini teks saya ambil daripada kitab Al-Bidayah wan Nihayah, kitab sejarah yang sangat populer yang ditulis oleh pakar hadis, pakar sejarah, seorang ulama mazhab Syafi'i dan juga mazhab Asy'ari sebagaimana pengakuan beliau sendiri dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Secara arti, secara terjemahan,
bahwa pada malam kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istana Kisra ini bergoncang. Istana Kisra ini bergoncang, kemudian 14 kubahnya ini runtuh atau hancur. Dan api di Persia, api ini adalah api sesembahan orang kafir Majusi yang sebelumnya selama 1000 tahun tidak pernah padam. Ini padam saat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah irhas, bukanlah mukjizat. Karena saat itu Rasulullah belum diangkat menjadi nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi umur 40 tahun. Tetapi ini kisah terjadi kelahiran beliau. Makanya dikira dengan irhas, bukan dikira dengan mukjizat. Karena irhas ini berkaitan dengan sejarah, maka dalam periwayatan sejarah ini pun ulama tidak memperberat syarat periwayatannya. Bahkan ulama mengatakan, Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah dan kitab beliau yang lain menyatakan bahwa kisah tentang padamnya api Persia saat kelahiran Rasulullah SAW ini ternyata memiliki banyak sanad. Kalau Al-Imam Adz-Dzahabi dalam salah satu kitabnya Tarikhul Islam, karangan Imam Adz-Dzahabi mengatakan bahwa salah satu riwayat yang dibawakan oleh salah satu ulama adalah hadis mungkar yang gharib, maka ketahuilah bahwa yang dinilai mungkar gharib oleh Al-Imam Adz-Dzahabi ini adalah satu riwayat. Tetapi dalam masalah ini ternyata banyak riwayat. Nah, ini saya kutipkan ucapan daripada Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Beliau mengatakan, wa hadzal ladzi asyara ilaihi min khumudi nari Faris lailata maulidihil karim qad dzakarnahu bi asanidihi wa turukuhi fi awalis sirah. Beliau menyatakan, ini beliau mengomentari perkataan guru beliau yang bernama Abul Ma'ali bin Az-Zamlakani. Beliau mengatakan apa yang diisyaratkan oleh guru saya, yakni Abul Ma'ali bin Az-Zamlakani, tentang padamnya api di Persia pada malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia, telah aku sampaikan riwayat dan jalur-jalurnya di dalam awal sirah. Ini bermakna Al-Imam Ibnu Katsir mengakui ada banyak riwayat kaitan dengan ini. Jadi kalau Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan satu riwayat ini memang mungkar, betul beliau mengatakan mungkar. Tetapi ulama lain, yakni di sini adalah Imam Ibnu Katsir, menyatakan ada banyak jalur kaitan dengan ini. Pemirsa yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ramai ulama yang menerima atau berhujjah kaitan dengan irhas Rasulullah SAW dengan riwayat yang dhaif. Kalaupun hadis ini dikira dhaif, ulama pun menerima. Karena apa? Dalam kaitan sirah, dalam kaitan manaqib, dalam kaitan kisah atau cerita atau sejarah, ulama mengharuskan berhujjah dengan hadis yang dhaif. Tetapi apakah ulama bersepakat bahwa hadis tentang padamnya api di Persia ini dhaif? Pemirsa boleh tengok di dalam kitab Fathul Bari. Dalam kitab Fathul Bari karangan Al-Hafidh Amirul Mukminin fil Hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani, ternyata beliau menyampaikan riwayat tentang padamnya api di Persia pada masa lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Walhal ulama-ulama kita mengatakan, salah satunya adalah Imam Ali Asy-Syaukani di dalam salah satu kitabnya dan kemudian dinukil oleh salah satu ulama India dalam kitab Qawaid fi Ulumil Hadis. At-Tahanwi, Imam At-Tahanwi dalam kitab Qawaid fi Ulumil Hadis mengatakan bahwa apabila Al-Imam Al-Hafidh Amirul Mukminin fil Hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani membawakan satu hadis di dalam kitabnya Fathul Bari atau kitab At-Talhisul Habir, dan beliau tidak memberikan catatan atau penilaian darjat status hadisnya, maka hadis itu shalihun lil ihtijaj. Maknanya adalah hadis itu berkisar antara sahih atau hasan. Ini yang dikatakan oleh ulama kita atau kaidah yang dipedomani oleh ulama kita. Dan ternyata riwayat hadis tentang padamnya api
Persia pada masa kelahiran Rasulullah SAW disampaikan juga oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, dan beliau tidak memberikan komentar apapun. Ini bermakna kalau kita mengikut kaidah yang dipedomani ulama, hadis itu berkisar antara sahih atau hasan menurut beliau. Dan ini sudah cukup. Apalagi ini berkaitan dengan sirah, di mana para ulama-ulama kita, sama ada daripada kalangan salaf maupun khalaf, menerima hadis dhaif dalam sirah, dalam manaqib, dalam kisah, ataupun dalam fadilah amal dan lain-lain. Dan ini tentunya sudah cukup. Tentulah sudah cukup, pun pula ramai ulama yang berhujjah dengan kisah ini dalam kitab-kitab mereka. Tentulah mereka lagi pakar daripada kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.